dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, kok tanya. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Era reformasi membuka babak baru bagi Indonesia. Setelah 32 tahun Soeharto berkuasa, rakyat menuntut perubahan. Dari hiruk-pikuk demonstrasi mahasiswa, lahirlah harapan akan demokrasi. Namun, jalan menuju demokrasi tak pernah mulus. Salah satu episode paling dramatis adalah ketika Presiden Abdurrahman Wahid harus lengser dari kursi kepresidenan. Pemilu 1999 adalah pemilu demokratis pertama setelah reformasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri meraih suara terbanyak. Namun, di balik kompromi politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat akhirnya memilih Abdurrahman Wahid, tokoh Nahdlatul Ulama, sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Abdurrahman Wahid, Megawati. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gus Dur, seorang ulama yang dikenal dengan sikap pluralis dan nyentrik, menjadi simbol harapan baru bagi bangsa Indonesia. Di awal pemerintahannya, Gus Dur mencoba membawa semangat pembaruan. Ia berani membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang dianggap sebagai simbol kontrol Orde Baru. Itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Ia juga membuka ruang demokrasi lebih luas, memberi kebebasan pers, serta merangkul berbagai kelompok etnis dan agama. Namun, langkah-langkahnya sering menimbulkan kontroversi. Keputusannya kerap dianggap impulsif, dan gaya kepemimpinannya dinilai sulit diprediksi. Dur kan sebagai presiden yang kadang-kadang tiap 2 bulan mengganti menterinya, alasannya tidak jelas. Termasuk saya. Memasuki tahun 2000, badai mulai menghantam. Gus Dur diterpa isu skandal penyalahgunaan dana Bulog senilai 35 miliar rupiah, serta dana bantuan Sultan Brunei sebesar 2 juta dolar Amerika. Walau tak terbukti secara hukum, kasus ini dipolitisasi menjadi amunisi lawan-lawan politiknya. Dukungan terhadap Gus Dur mulai tergerus. Partai-partai politik yang dulu mendukung kini berbalik arah. Hubungan antara presiden dan DPR semakin tegang. Setiap kebijakan Gus Dur kerap dipersoalkan. Hingga akhirnya DPR mengeluarkan memorandum pertama pada Februari 2001, menilai presiden melakukan pelanggaran.
Gus Dur menanggapi dengan tenang, kadang dengan humor. Namun, tekanan politik terus meningkat. Memasuki Juli 2001, situasi politik mencapai puncaknya. DPR dan MPR mempersiapkan sidang istimewa untuk melengsarkan Gus Dur. Merasa terpojok, Gus Dur mengeluarkan dekret pada 23 Juli 2001 yang isinya membekukan DPR dan Golkar, serta menyatakan akan menggelar pemilu dalam 1 tahun. Untuk menyelamatkan negara dan bangsa, serta berdasarkan kehendak sebagian terbesar masyarakat Indonesia, kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan: 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Namun dekret itu tak memiliki dukungan militer. Langkah Gus Dur justru mempercepat proses pemakzulannya. Pada 23 Juli 2001, MPR menggelar sidang istimewa. Dengan suara mayoritas, Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden.